Salam Lestari, pegiat perhutanan sosial, ketemu lagi. Jadi kita sampai ke materi ketiga yang judulnya pemetaan produk atau jasa serta perencanaan model usaha. Jadi saya sedikit review di materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan skala prioritas produk. Jadi dari sekian banyak produk, potensi produk dan jasa yang ada di area perhutanan sosial, kita coba cari prioritas 5-6 tahap awal sebagai yang kita sebut produk unggulan. Nah, dari 5-6 itu kita belajar bagaimana membuatnya, kita fokus pada 2-3 produk saja. Kenapa harus fokus? Karena pengembangan usaha beda dengan livelihood. Kembali ke materi pertama, livelihood lebih ke diversifikasi. Sementara kalau pengembangan usaha dituntut untuk spesialisasi. Jadi fokus ke sedikit produk itu akan lebih baik. Jadi kita akan masuk ke materi ketiga tentang setelah kita menentukan 2 atau 3 produk unggulan, lalu kita harus bagaimana? Jadi ini materinya yang kita sebut dengan produk dan atau jasa mapping atau pemetaan. Kita buat pemetaan produk kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama tentu saja saya kasih ilustrasi. Kalau teman-teman lihat nih gambar apa gitu ya. Mungkin secara umum teman-teman bilang ini gambar pisang, tidak salah gitu. Tapi kalau saya ganti gambar satu lagi, baru teman-teman paham bahwa yang ini gambar pisang dan apel. Ya enggak? Tapi kalau kita kembalikan ke yang awal, ini jadi gambar apa? Pisang. Pisang Cavendish dan pisang barangan, kan gitu. Lebih detail. Kalau kita buat lebih detail lagi, kita paham karakter Cavendish seperti apa, barangan seperti apa, mungkin kita akan ketemu yang dua-duanya sama-sama pisang matang. Tapi yang satu cuma seperempat sisir, yang barangan tuh satu sisir penuh. Kemudian yang Cavendish itu hasil rekayasa genetik, yang barangan itu alami. Jadi lebih karakternya semakin kita dapat semakin banyak. Dan semakin detail apa yang kita jelaskan. Yang Cavendish mungkin kita belinya cuma di supermarket. Yang barangan belinya di pasar becek atau di pinggir jalan. Kemudian yang Cavendish relatif mahal, sementara yang barangan murah dan lain sebagainya. Itu yang kita sebut dengan karakteristik produk. Jadi ini penting. Pertama kita pahami karakter produk kita itu apa. Jadi dari 2-3 produk yang sudah kita tentukan sebagai produk prioritas, kita pahami karakter produknya. Pertama kita pahami dengan yang namanya pohon produk. Jadi tanaman di area perhutanan sosial kita itu sebagai komoditas apa saja. Misalnya tanaman unggulan yang kita dapatkan, kita sepakati adalah jabu mete. Oh ternyata coba teman-teman lihat ada yang namanya pohon produk jabu mete. Dari jabu mete itu bisa diambil buahnya, kayunya, daunnya. Jadi turun ke bawah. Jadi kalau teman-teman lihat, yang namanya produk utama berasal dari biji, ya, buah biji, biji mete jadi kacang mete, kan seperti itu. Ini namanya pohon produk. Tapi apakah cuma itu? Mete juga bisa diambil daunnya. Kalau dia sumber lalapan misalnya. Orang Sunda biasanya suka makan lalapan mete. Tapi apakah itu bisa dijual? Bisa, tapi nilainya kecil. Tapi daun mete juga sekarang dikembangkan menjadi sumber pakan sutra. Nah ini jadi produk derivatif dari tanaman jabu mete, bisa jadi kesutra. Kemudian buahnya selain kacangnya diambil jadi kacang mete, buahnya juga bisa jadi jus. Jus ini sudah diperdagangkan internasional, walaupun skalanya tidak sebesar kacang metenya tentu saja. Kemudian dari jus bisa jadi wine. Wine ini juga bisa dikembangkan pasarnya.
ampas dari buah mete hasil pengolahan jus bisa jadi abon. Ini yang dikembangkan. Walaupun pasarnya mungkin cuma lokal, tidak bisa menyaingi pasar utamanya kacang dan biji metenya. Nah, cangkang hasil pengolahan biji bisa jadi namanya CNSL. CNSL itu cashew nut liquid cell, jadi minyak cangkang mete. Ini sudah diperdagangkan internasional, walaupun sekali lagi tidak sebesar biji mete dan kacang metenya. Jadi dengan paham ini semua, kita nanti tahu bahwa komoditas yang bisa kembangkan dari jambu mete kita ada sekian, dengan produk utamanya kacang mete, produknya, produk sampingannya bisa ke jus, bisa ke wine, bisa ke sutra, bisa ke CNSL, bisa ke abon, bisa nanti mungkin perkembangan teknologi larinya sekarang bisa jadi tepung seperti itu. Jadi ini yang pertama yang harus dipahami. Dengan contoh jambu mete kita bisa coba belajar. Kalau kopi gimana? Kalau karet gimana? Kalau kemiri gimana? Ini silakan teman-teman coba cari tahu pohon produk untuk komoditas unggulan teman-teman apa saja sih. Ya misalnya kopi tentu saja utamanya biji kopinya. Tapi ada kulit buah kopi, di situ bisa jadi kaskara, bisa teh kopi. Daunnya bisa jadi apa, kayunya bisa jadi apa, teman-teman bisa cari itu untuk melakukan pengembangan produk. Kedua, tentu saja kita tahu proses pengolahan produk utamanya. Jadi ini contohnya di kopi. Oh ternyata kopi itu ada pengolahan primer, pengolahan sekunder, pengolahan tersier gitu. Dari biji kopi, misalnya biji kopi, cherry ya, bukan biji kopi, buah kopi sebenarnya nih, menghasilkan kopi gelondongan atau kopi kering. Jadi buah kopi yang dikeringkan belum dikupas itu 50% rendemannya. Ada juga yang dikupas. Jadi ada dua proses di sini. Ini namanya, yang ini proses natural, proses kering, yang ini proses setengah kering, proses basah. Jadi bisa melakukan fermentasi, bisa pengupasan, bisa pencucian seperti itu. Pada intinya nanti akan menghasilkan kopi gabah di sini. Dari buah kopi bisa menghasilkan 30-40% kopi gabah atau parchment kopi ya. Dari kopi baja kemudian dikupas kulitnya menjadi green bean atau kopi beras. Jadi kalau Arabica itu menghasilkan 16-18% dari biji kopi, buah kopi, cherry ya. Robusta menghasilkan 20-30% dari cherry. Jadi teman-teman paham ini, dengan paham ini teman-teman bisa melakukan perhitungan nanti. Kalau punya buah kopi sekian, jadinya kopi green bean-nya berapa. Lalu pengolahan sekunder juga seperti itu, ada proses-proses di sini. Intinya pengolahan primer dari kopi cherry, buah kopi jadi green bean, jadi kopi beras. Sekunder dari kopi beras menjadi kopi bubuk. Ada proses macam-macam di situ. Misalnya disangrai ya, pertama habis sangrai baru digiling jadi kopi bubuk. Pengolahan tersier dari kopi bubuk menjadi kopi yang siap minum atau kopi instan. Jadi ini pahami ini akan sangat berguna bagi teman-teman pengolahannya dalam memahami karakteristik produk. Mete juga demikian, punya karakteristik pengolahan tersendiri. Karet juga sedemikian. Jadi kopi dan karet cukup kompleks pengolahannya. Ada macam-macam produk turunan yang dihasilkan dari kopi dan karet. Kalau mete agak sedikit lebih sederhana. Untuk kakao mungkin tengah-tengah antara mete dan kopi dan karet. Jadi pahami hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses pengolahan. Sekarang berkembang teknik baru di sini. Ada macam-macam proses muncul di pengolahan primer. Selain fermentasi, muncul banyak sekali model-model pengolahan seiring dengan perkembangan teknologi.
Kemudian yang ketiga, pahami tentang grade dan standar. Nah, grade dan standar ini penting. Kenapa? Karena ketika kita mau jualan, kita harus tahu tentang grade dan standar. Grade dan standar sangat berkaitan dengan harga. Jadi ini contoh standar mete gelondongan. Jadi syarat umumnya ini, jadi bebas sama penyakit, tidak bau busuk, kepang, bau asing, tidak tercemar minyak mete, kadar air maksimum 8%. Ini mete gelondongan ya, biji metenya. Kelas mutunya amat baik dan baik, M1, M2. Jadi kalau M1 itu 175 biji per kilo, kalau M2 176 sampai 225 biji per kilo. Di atas 225 itu masuk grade tidak baik. Jadi ini yang dimaui oleh pembeli kita. Nah, standar mutu kacip lain lagi. Jadi standar mutu kacip, mete kacip, kacang mete, pada prinsipnya dibagi menjadi dia utuh atau tidak. Pertama, semakin utuh, semakin tinggi harganya. Semakin dia belah dua, semakin rendah, belah 4, semakin rendah, remuk, semakin rendah lagi. Kemudian yang kedua tentu saja dipengaruhi dengan sama jumlah biji per kilonya. Jadi paling tinggi itu 120 sampai 160 biji per kilo. Harganya paling tinggi. Ini kasus mete, kasus kopi lain lagi, kasus karet lain lagi, kasus kakao lain, kemiri lain. Kemiri mirip-mirip mete ya, jadi semakin utuh semakin tinggi, semakin besar dia semakin tinggi harganya. Jadi ini yang harus dipahami teman-teman mengenai karakter produk. Sekian untuk sesi pertama, sampai bertemu di sesi berikutnya. Salam start.